seperti menggambar, menulis, visual track, melempar, menangkap, dan menendang. Yang kedua, kemampuan gerakan motorik atau lokomotor skill seperti menggerakkan tubuh melalui ruang, berjalan, melompat, berbaris, berlari, meloncat, berlari cepat, berguling, merangkak, bergerak dengan pelan. Yang ketiga, keterampilan gerak statis atau non-lokomotor skill seperti diam di tempat, bergiliran, berputar, menjangkau, bergoyang, berjongkok, duduk, dan berdiri. Ya, ini yang terakhir. Ya, lanjut Saida. Yang terakhir ada manajemen atau pengendalian tubuh, body management and control seperti kesadaran tubuh, kesadaran ruang, ritme, keseimbangan, dan kemampuan untuk memulai, berhenti, dan mengubah arah. Nah, jadi aspek pengembangan fisik motorik ini mulai dari eh, kaki tangan, mata tangan, koordinasi mata tangan atau kaki tangan, kemudian gerakan motorik lokomotor atau non lokomotor, kemudian manajemen manajemen atau pengendalian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu termasuk di dalam pengembangan, ya. Jadi kalau lokomotor itu ini dia gerakannya: berjalan, melompat, berbaris, berlari, meloncat, cepat, berguling-guling, merangkak. Sedangkan non lokomotor itu ada berliran, berputar, menjangkau. Ya, ini lokomotor sama non lokomotor sering sering kali kita gunakan di dalam penulisan-penulisan karya tulis ilmiah, yang mana lokomotor dan lokomotor ini mempunyai perbedaan tapi maknanya hampir sama. Sama-sama di perkembangan fisik historik. Kemudian pertumbuhan dan perkembangannya, selain tumbuh dia berkembang, ya. Fisik motorik selain tumbuh dia juga berkembang. Ada lima tingkatan. Itu ada exploration, ada discovery, 10 menit lagi ya, ada selection atau koordinasi, kemudian ada refine. Kelima tingkatan ini mempunyai hubungan erat terhadap tumbuh dan kembang anak usia dini. Jadi nggak hanya berkembang aja, tapi tumbuh. Ada yang tumbuh tapi tidak berkembang, kemudian ada yang tumbuh tapi tidak berkembang. Ya, uh, ibu-ibu atau bunda-bunda tahu nggak apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita berpikir sedikit perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan terhadap tumbuh kembang anak. Apa perbedaannya dari hal-hal yang paling sering kita lihat sehari-hari? Kalau izin Bu, Afri menjawab. Ya, Kalau pertumbuhan itu dia seperti pertambahan panjang, tinggi, dia pertumbuhan Bu. Tapi kalau perkembangan fisik anak itu dia seperti berat badannya. Itu perbedaan menurut Afri. iya. Jadi dari kata seksamanya saja kita sudah dapat menelaah ya. Tumbuh. Jadi tumbuh itu uh, ke atas, tumbuh itu uh, bertambah tingginya. Kemudian tumbuh itu yang tadinya dia 2 tahun, ke 3 tahun, ke 4 tahun, ke 5 tahun. Sementara kalau berkembang, perkembangannya tahun pertama dia masih merangkak, masih merangkak misalnya. Jadi setahun lebih dia sudah berjalan, perkembangannya setahun lebih dia sudah bisa lari, setahun lebih 2 tahun lebih dia bisa jalan jongkok dan lain sebagainya. Itu perkembangan. Jadi teman-teman atau bunda-bunda sekalian harus bisa membedakan itu dari katanya saja. Saya rasa sudah kan. Nah, 5 tingkatan ini juga mempengaruhi dalam tingkat
fisik maupun fisik motorik anak usia dini, baik itu motorik kasar maupun halus maksud saya ya. Jadi tingkat penjelajahannya eksplorasi. Nah, ini anak dalam mempelajari sesuatu melalui mencoba. Ya, namanya dia judulnya penjelajah, tingkat penjelajah. Pasti anak PAUD itu mencoba atau melakukan eksplorasinya itu melalui hal-hal yang paling sering dia kerjakan, hal-hal yang paling sering dia temui, hal-hal yang paling ramah dengan dia, yang paling dekat dengan dia. Nah, saya ambil contohnya dalam mengembangkan kegiatan berjalan, guru PAUD tidak memberikan contoh bagaimana cara berjalan, tetapi anak mencari sendiri bagaimana cara dan macam jalan. Ya, jadi guru hanya menstimulus gitu, namun anak didukung atau didorong bagaimana caranya untuk mengembangkan kegiatan yang akan dilakukannya seperti itu. Nah, kemudian bagi anak yang sehat, kegiatan perkembangan ini akan menjadi kesukaan karena ia percayakan menciptakan dan menjelajahi apa yang ditugaskan kepadanya. Jadi hal-hal yang paling sederhana kita tugaskan kepada anak itu udah mereka paling senang kali. Contohnya lari. Jadi kalau kalian nanti mengambil kasus tentang fisik motorik kasar anak usia dini yang hubungannya dengan lari, anak disuruh mengambil benda bersamaan lari misalnya seperti itu. Jadi tanpa disuruh pun anak usia dini itu ngambil sesuatu jelas lari, saking aktifnya gitu. Disuruh ngambil minum aja nanti dia lari, disuruh manggil temannya aja nanti dia lari. Nah jadi hal-hal yang seperti itu sangat ramah, sangat dekat dengan anak usia dini, termasuk tadi di tingkat penjelajahan atau eksplorasi. Guru hanya menstimulus. Nah, dengar ya suara ayamnya. Tingkat penemuan, kemudian atau biasa disebut dengan discovery. Nah, tingkat penemuan ini setelah anak dimulus untuk melakukan penjelajahan, pada tahap ini anak itu didukung pula untuk menemukan hal-hal yang baru, ya. Nah, lanjutan dari tingkatan penjelajahan ini saya buat. Bila anak telah menemukan berbagai macam cara jalan, ya, yang sudah dia kuasai atau yang sudah dia pahami dengan berbagai kecepatan, ya kan jalan itu yang paling sederhana ya. Ada jalan cepat, jalan lambat gitu. Itu anak usia dini harus tahu juga gitu. Dengan berbagai arah, dengan berbagai irama, berbagai lingkungan, ya, maka anak akan mana cara yang paling enak, mana cara paling sederhana dalam jalan tadi, dan di mana dipergunakan, dan di mana yang paling mudah dipergunakan. Kalau misalnya tempat itu kan ketika kita melakukan Iya. Udah masuk lagi ingat ya. Lita jadikan host lagi ya. Sudah Bu. Ya, jadi saya lanjutkan. Saya lanjutkan di